kita harus membuat seperti ini, Mas? Kau tidak tahu peraturan baru dari majikan? Dia menambah 1 rit lagi Jakarta Bogor yang harus kita tempuh setiap hari. Jadi 3 rit sehari. Atau kita akan dipecat seperti si Kasim dan si Jaka, dan kemudian majikan akan memakai supir lain yang lebih nekat menggantikan kita. Aku tidak mau itu terjadi. Aku tidak mau kehilangan pekerjaan justru di saat Dina istriku akan melahirkan anak kami yang pertama. Suami istri yang saudara tabrak meninggal seketika. Sedang anak perempuannya belum sadar sampai sekarang. Jali knek truk saudara juga tidak bisa tertolong lagi. Benturan yang keras pada kaca depan membuat dia mengeluarkan darah terlalu banyak dari kepalanya. Kita tunggu keadaan anak perempuan itu. Berdoa saja supaya dia selamat. Terbunuhnya 3 orang dalam peristiwa ini sudah cukup memberatkan saudara. Apalagi kalau terpaksa ditambah 1. Istri saya sudah diberitahu, Pak. Tapi kami belum sempat menceritakannya sebelum dia sehat betul. Dia jatuh dan dokter menolong melahirkan bayinya. Anak saudara lahir selamat. Cuma perlu dirawat di rumah sakit. Nyonya bekerja terlalu keras pada saat hamil, sehingga posisi bayi itu tidak benar.
Nyonya juga tidak pernah memeriksakannya pada waktu mengandung. Jatuhnya Nyonya kemarin menyebabkan bayi itu lahir muda. Tapi bayi saya itu bisa hidup terus kan, dokter? Itu hanya tergantung bagaimana kita merawatnya. Dia harus dijaga dengan seksama dan tidak boleh keluar dari tabung listrik sebelum dia tahan dengan udara di luar. Kenapa begitu berbarengan kelahiran ini dengan kecelakaan yang menimpa Mas Karno, sehingga dia tidak sempat kemari melihat bayinya? Kapan saya bisa ke sana, dokter? Istirahatlah yang banyak, supaya dalam waktu dekat Nyonya sudah boleh menemuinya. Sudah ada kabar tentang persidangannya? Minggu ini. Tapi sidang itu tidak akan merubah keadaan. Aku tetap harus meringkuk beberapa tahun di sini. Apalagi kemarin ada berita bahwa anak perempuan yang kutabrak itu juga meninggal. Hakim akan mengetuk palunya keras-keras pada persidangan nanti. Membunuh 4 orang sekaligus bukan dosa yang ringan. Suami, istri, anak perempuan kecil, dan jali. Kau tidak membunuhnya, Mas. Itu semua kecelakaan. Apapun namanya, toh keempatnya mati. Kapan kau akan bawa bayi kita kemari? Supaya aku bisa melihat dan mencarikan nama yang pantas. Dia masih harus dirawat dalam tabung listrik di rumah sakit, Mas. Dan belum bisa aku bawa kemari sebelum sehat betul. Sudah kau bayar ongkos bersalin dan segala biaya rumah sakit? Tidak usah kau pikirkan dulu soal itu, Mas. Mudah-mudahan aku akan bisa menyelesaikannya pelan-pelan. Jangan terima jahitan lagi, Dina. Kau tidak boleh kerja terlalu keras. Temuilah majikanku, Pak Marmo. Mintalah padanya uang untuk melunasi rumah sakit. Sudah sepantasnya dia ikut bertanggung jawab. Kecelakaan ini terjadi ketika aku sedang menjalankan tugas sebagai pegawainya. Iya, Mas. Memang benar dia celaka dalam tugas sebagai pegawaiku. Tapi aku tidak menyuruh dia menabrak ketiga penyeberang jalan itu. Puluhan sopirku yang lain tidak ceroboh seperti dia. Baiklah. Meskipun Karno sudah menghancurkan sebuah trukku dan menyebabkan kematian Jali Kenek itu, sebagai manusia yang punya perasaan, aku masih tetap akan menolongmu. Bagaimanapun juga, antara kita harus ada saling pengertian, kan? Pulanglah sekarang. Tunggu besok, sopirku akan datang ke rumah. Terima kasih, Pak.
Nyonya Dina, Nyonya dipanggil ke loket sebentar. Iya. Ini ongkos melahirkan. Ini perawatan bayi dan obat-obatan yang belum ibu lunasi. Apa bisa ditunda besok, Pak? Pagi-pagi majikan suami saya akan mengantarkan uangnya ke rumah. Ya, boleh. Tuan menyuruh saya menyebut Nyonya. Menjemput saya? Iya. Tidak ada titipan apa-apa untuk saya? Tidak. Iya. Mari. Hari ini betul-betul kita saling membutuhkan satu sama lain. Kau perlu uang untuk biaya-biaya rumah sakit, dan aku perlu perempuan untuk menemaniku tidur. Nah, kalau kau setuju, besok pagi begitu matamu kau buka, kau ambil uang ini. Dan sopirku akan langsung mengantarkanmu ke rumah sakit untuk melunasi hutangmu semua di sana. Oke. Kalau Bapak kira Bapak bisa membeli saya untuk mengkhianati suami saya cuma karena dia orang bayaran Bapak, Bapak keliru. Tidak semua perempuan bisa dibeli. Terima kasih. Sudah kau temui majikanku? Sudah. Dapat uang dari dia? Tidak usah diharapkan, Mas. Kita tidak perlu mengemis pada orang lain untuk urusan kita. Bayi kita sehat? Iya. Dia baru akan kunamai setelah kau membawanya kemari. Melihat wajahnya yang cantik, aku akan dapat ilham untuk memberikan nama yang termanis baginya. Belum bolehkah dia dikeluarkan dari tabung itu? Dan kita tidak punya uang untuk melunasi ongkos perawatannya. Bah, saya mau ambil beras sama minyak gorengnya.
Sudah 2 bulan Nyonya, ambil terus. Kapan bayarnya? Nanti saya bayar kalau suami saya bebas. Kapan? Siapa tahu kapan dia bebas? Memang suaminya di mana? Ditahan. Suaminya supir truk. Bulan lalu nubruk orang sampai mati. Di mana rumahnya? Di sana. Cuma 100 meter dari sini. Listrik dicabut karena kau tidak bayar beberapa bulan. Sekarang untuk penerangan kau pakai lampu minyak. Kalau rumah ini terbakar, kau mau tanggung jawab? Kalau dalam tempo 2 hari ini kau tidak bisa melunasi uang kontrak, jangan bilang aku kejam. Kau terpaksa harus angkat kaki dari rumah ini. Mengerti? Aku sempat mendengar sebagian yang dikatakan pemilik rumah ini. Nyonya yang di warung tadi pagi. Kau punya hutang di warung, rekening listrik, dan sekarang kontrak rumah. Berat memang hidup di kota sebesar Jakarta ini sendirian. Sudah dapat kabar kapan suamimu dibebaskan? Kalaupun ada, pasti hukumannya berat. Ini untuk melunasi hutangmu di warung. Soal kontrak rumah, tidak usah terlalu dipikirkan. Kalau sampai perempuan itu mengusirmu dari sini, datanglah ke rumahku. Kau bisa tinggal sementara di sana. Saya hampir putus asa. Biasanya saya bisa membantu keperluan rumah tangga ini dengan menerima jahitan. Tapi setelah melahirkan, dokter melarang saya menjahit. Dan kebetulan mesin jahit saya sudah saya jual. Carilah aku kapan saja kau perlu pertolongan. Ya? Bukan salahku kalau kau hari ini harus minggat dari sini. Aku sudah cukup sabar untuk menunggu-nunggu sampai kapan uang kontraknya dilunasi. Kalau kau mau tinggal di rumah ini selamanya sonder bayar, dari mana aku dan anakku bisa makan, Seenaknya aja. Kan lumayan, daripada harus menyambung kontrak rumah yang habis. Lebih baik kau tenang-tenang dulu di sini. Kebetulan ada kamar yang kosong dan bisa kau pakai. Saya tidak tahu kapan suami saya keluar dari penjara. Bisa kerja lagi.
dan dapat uang supaya tidak terlalu lama merepotkan ibu. Hal itu tidak usah terlalu dipikirkan. Kau bukan satu-satunya wanita yang sudah kutolong. Di sini tinggal beberapa wanita lain yang kurang lebih punya kesulitan yang sama denganmu. Kebetulan, semuanya sedang keluar kota dan baru besok malam pulang. Seorang perempuan telah banyak menolong kita, Mas. Dia bayar semua utang-utang kita yang ada di warung. Kemudian dia mengajak aku pindah ke rumahnya. Karena rumah tempat kita tinggal, masa kontraknya sudah habis. Dan kita tidak punya uang untuk menyambungnya. Bagaimana bayi kita? Dengan uang pinjaman dari dia, sudah kulunasi biaya melahirkan dan ongkos perawatan bayi bulan lalu. Jaga dirimu baik-baik, Dina. Iya, Mas. Kadang-kadang kehidupan di luar penjara lebih kejam dari di sini. Boleh? Istri Bum. Bahaya meninggalkan istri cantik dia sendirian di kota sebesar ini. Bicaralah baik-baik padanya. Siapa tahu dia bisa membebaskan Karno suamimu secepatnya. Ingat, jangan bikin dia jengkel. Makin manis kau berlaku padanya, makin besar kemungkinanmu ditolong. Baik, Bu. Ya, halo? Ya.
Selamat malam. Selamat malam, Bu. Malam. Semuanya beres? Iya, Mana Bono? di garasi. Sedang membenahi mobil. Kenapa kau kembali begitu cepat, Jin? Orang penting yang ibu bilang akan menolong saya ternyata bukan orang baik-baik, Bu. Dia kurang ajar sekali. Kau terlampau berperasaan, Din. Apa yang dia lakukan padamu kan cuma hal kecil saja yang kau besar-besarkan. Sudah sepantasnya lelaki penting itu mengambil sedikit kesenangan darimu sebelum dia mengeluarkan suamimu dari penjara. Iya kan? Zaman sekarang, mana ada orang mau menolong tanpa mengharap balasan. Apalagi laki-laki. Maksud ibu? Kau harus dekati dia. Kenal dengan lelaki-lelaki kaya dan berkedudukan, pejabat-pejabat yang bisa memberimu uang dan pertolongan. Tidak. Saya tidak akan menemuinya lagi tanpa ibu. Apalagi harus menyenangkan hatinya segala. Kenapa? Kenapa? Saya punya suami dan anak. Anak dan suami itulah pangkal kesulitanmu sekarang. Yang satu dalam kerangkeng besi dan yang lain dalam tabung listrik. Saya memang membutuhkan uang dan pertolongan. Tapi bukan dengan cara begini. Lalu dengan cara apa? Hah? Kau punya kepandaian apa untuk mendapatkan uang sebanyak yang kau perlukan? Ongkos melahirkan, ongkos perawatan bayi, rekening listrik, kontrak rumah, dan bon-bon di warung. Semuanya bertumpuk dan kau tidak berdaya sedikit pun sebelum aku melunasinya. Kau punya modal apa untuk bisa kau gadaikan, kecuali kecantikan dan kemudaanmu? Nah, gunakanlah itu kalau kau masih mau bertahan dan mempertahankan hidup bayimu. Mau kemana, Nona Manis? Perawan suci, istri setia dari sopir yang sedang cuti panjang dalam kurungan. Angkat kaki dari sini. Lalu bagaimana dengan pakaian, perhiasan dan sepatu yang telah kubelikan untukmu? Semuanya saya tinggalkan di lemari.
Tidak sepotong pun yang saya bawa. Hutang-hutangmu padaku, ongkos melahirkan, perawatan bayi, bon-bon di warung dan sebagainya, Akan saya bayar nanti. kapan? Hei Dina, kapan akan kau bayar itu semua? Sampai ada malaikat datang membawakan sekoper uang untukmu. Suamimu akan dipenjara terus kalau kau tidak mau ditiduri orang. Sementara bayimu akan mampus karena kau tidak akan bisa punya penghasilan apapun setelah melangkah dari sini. Rezeki bisa dicari di mana-mana. Bukan cuma di rumah ini. Di mana saya dipaksa ibu jadi pelacur. Kau baru bisa keluar dari sini kalau kau bisa melewati Bono. Sekarang turuti semua kataku, atau kau sendiri bikin anak dan suamimu mampus. Sampai detik ini belum pernah ada yang bisa lari dari Bono. Bono, pegang dia erat-erat. Tadi kau bikin pipi dan rambutku terbakar. Sekarang kau harus tahu bagaimana rasanya kalau api menjilatimu. Bawa dia ke kamarnya. Malam ini kau boleh menikmatinya, supaya tidak dirasanya lagi dia perawan suci. Kau tidak mau foto-foto itu kukirim ke penjara supaya dilihat suamimu, kan? Mulai sekarang, turutilah semua perintahku, supaya peristiwa semalam tidak terulang lagi. Karena Bono tidak pernah membiarkan orang pergi dariku begitu saja. Ingatlah selalu bahwa kau butuh uang untuk bayimu. Berkorbanlah untuk dia. Ibu yang baik
adalah ibu yang bertanggung jawab. Bukan cuma suci. Kau potong rambutmu. Iya, Kenapa?
Halo, Ibu Sam di sini. Ya, baik. Dina, aku tahu kau letih, tapi kau harus layani orang dari Surabaya itu malam ini juga, sebelum dia berangkat ke Hong Kong besok pagi. Bapak dibebaskan besok pagi. Iya. Mau menolong saya. Seperti Bapak ketahui, lama istri saya tidak datang kemari. Saya khawatir terjadi apa-apa dengan dia. Ini alamatnya. Temuilah dan minta supaya dia kemari. Itulah sebabnya kenapa dia minta saya datang kemari. Katakan saja pada Mas Karno bahwa saya dan bayinya baik-baik saja. Maukah kau besok datang ke penjara? Supaya Carlo tidak khawatir lagi akan keadaanmu. Lebih baik Mas Karno tidak melihat keadaan saya yang sekarang. Supaya dia masih bisa membayangkan saya sebagai istrinya yang suci seperti dulu. Itu akan lebih baik buat dia. Misi.
Kenapa tidak kau ceritakan keadaan yang sebenarnya? Bahwa kau terpaksa melakukan semua ini? Setelah beberapa kali Mas Karno tidak mau menemuiku di penjara, mulai saat itu segalanya dalam hidup ini ku tanggung sendiri, Rita. Tidak perlu aku harus cerita apa-apa lagi padanya. Berapa kali aku datang, tapi istrimu selalu tidak di rumah. Bagaimanapun, terima kasih. Sekuat tenaga Dina berusaha keluar dari cengkraman Ibu Sam. Tapi sia-sia. Rambutnya yang indah dibakar oleh Ibu Sam dengan ganas. Kemudian Bono si tukang pukul meremukkan tubuh Dina sehingga tak sadarkan diri semalaman. Sering dia berniat lari, tapi biaya perawatan bayi yang begitu mahal di rumah sakit terus menghantuinya. Di samping memang tidak pernah ada orang bisa lepas dari Ibu Sam, kecuali perempuan itu sendiri yang melemparkannya. Kalau orang itu tidak lagi memberikan hasil. Majikan Bung juga bukan orang baik. Ketika Bung suruh Dina ke perusahaan truk itu, minta uang buat bayar rumah sakit, lelaki itu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Dia paksa Dina menemaninya tidur di villa. Untung dia berhasil menolak dan lari dari sana, meskipun hari itu hujan lebat turun di pegunungan. Aku tidak pernah sempat membahagiakan dia. Meskipun dengan seluruh jiwaku aku sudah berusaha. Aku dan Dina hidup bersama sejak kecil. Ayahnya mengangkatku sebagai anaknya sendiri sejak aku kehilangan orang tuaku dalam sebuah angin badai di tengah laut. Mulanya aku sayangi dia seperti adik kandungku. Lama-lama sayang itu berubah setelah kami sama-sama dewasa. Seringnya kami punya kesempatan bersama, membuat darah muda kami seperti api membakar jerami. Rambutnya yang panjang menyapu pinggang, seperti mengipasi api cinta yang jadi makin membesar. Sehari kami berperahu dan singgah di sebuah gua. Rupanya setan-setan yang berkumpul di dalam gua menggoda kami untuk melakukan apa yang sebenarnya tidak pantas kami lakukan. Itulah awal kesedihan yang kemudian tiada putus-putusnya menimpa kami, seperti gerbong kereta api yang bergandengan panjang. Kalau Tuhan menghendaki, sekali saja hubungan itu sudah cukup membuahi bibit yang membuat Dina bingung dan ayahnya murka setengah mati. Sangka anak yang kupelihara sejak kecil, yang seharusnya menjadi pelindung dari anakku Dina,
sekarang membayar budi baikku dengan menodai anak perawanku. Setelah semua ini terjadi, aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Buntu rasanya semua jalan sekarang. Saya akan menikahinya, Ayah. Menikahinya? Apakah dengan menikahinya semuanya akan jadi beres? Apakah dengan menikahinya, kemudian anak juragan perahu itu, bisa aku berhutang begitu banyak padanya, mau mengerti? Sudah lama rumah dan perahu ini harus kugadaikan. Kalau juragan itu tidak meminjamkan uang padaku untuk modal kita, kita tidak usah berpura-pura tidak tahu bahwa semua kebaikannya itu bukan tidak punya maksud apa-apa. Tapi aku tidak mencintai anak juragan itu, Ayah. Ya, aku tahu karena kau mencintai Karno. Tapi apakah kau pura-pura tidak tahu bahwa dia sudah membayar begitu banyak untuk bisa mendapatkanmu? Dia tidak berhak memaksaku dengan melibatkan ayah dalam hutang. Jangan bicara soal hak. Karno juga tidak punya hak untuk menodaimu. Aku tidak melihat jalan lain yang lebih baik buat kalian berdua selain angkat kaki dari kampung ini dan jangan kembali lagi kemari. Sekalipun satu saat kau dengar aku tiada lagi. Kami lalu pindah dari desa dan menikah di kota ini. Kesulitan demi kesulitan kemudian datanglah silih berganti. Dina yang melahirkan muda, tabrakan maut, ongkos-ongkos perawatan bayi, penjara terkutuk ini dan perempuan dari neraka yang berlaku seperti Sinterklas dan berpura-pura menolong Dina. Kalian tidak pernah kembali ke kampung lagi sejak dulu. Meskipun kami dengar ayah meninggal sebulan setelah kepergian kami. Mau ke belakang dulu? Boleh? Boleh. Dulu pernah kukatakan pada Karno, bahaya meninggalkan istri secantik kau sendirian di kota sebesar ini. Sekarang terbukti. Suami meringkuk dalam penjara, sementara si istri main gila dengan laki-laki lain di luaran. Pasti
Tadi dari rumah kambing tua ini bilang ada rapat penting di kantor sama istrinya. Lekas pergi dari sini atau kupanggil keamanan untuk mengusir Bung. Tidak ada satu hantu pun yang berani melarang, Leo. Tidak juga keamanan. Aku akan buktikan bahwa laki-laki tua itu tidak mau lagi menggandeng Bukmari. Setelah mukamu yang cantik itu kusobek-sobek. Bung masih kuat dan muda. Jangan cuma berani lawan lelaki tua dan perempuan. Kemana kau harus kuantar pulang? Kemana saja. Asal aku bisa tidur. Aku sendiri tidak tahu. Sudah lama ranjang tidak menjadi persoalan bagiku. Aku sudah terbiasa berpindah dari satu ranjang ke ranjang yang lain. Siang atau malam. Perempuan seperti aku ini tidak bisa memilih ranjangnya sendiri. Bajumu kotor. Semalam kau muntah-muntah di mobil. Kau yang menggantikannya. Keberatan? Tidak.
Kau ngarang cerita. Aku sering dengar namamu disebut-sebut orang. Pernah baca? Pernah dibukukan? Pernah difilmkan? Beberapa. Siapa wanita cantik di potret ini? Christina. Oh. Bintang film? Ya, Kekasihmu? dia main dalam ceritaku. Omong kosong kalau kau tidak jatuh cinta pada wanita secantik dia. Dia masih gadis, kan? Maksudku, dia belum berumah tangga. Kalau Tuhan mengizinkan, mungkin tahun depan dia sudah di sini. Oh. Rumah ini akan lebih semarak kalau ada bunga secantik dia tinggal di dalamnya. Siang ini tetangga sebelah akan mengantarkan bajumu yang kotor, yang kusuruh dia cuci dan jahit sedikit. Di lemari ada uang yang bisa kau ambil untuk ongkos taksi. Hei, kau tidak takut aku mengambil sesuatu dari rumah ini? Di rumah ini tidak ada barang yang berharga yang bisa kau ambil. Mesin tik ini? Jarang wanita mencuri mesin tik. Mastris yang baik, semua barang-barangmu lengkap. Tidak ada yang kubawa pulang. Uang di laci yang kusediakan untuk naik taksi, aku juga tidak tega mengambilnya. Terima kasih untuk ranjang, piyama, dan sarapan pagi tadi. Dina. Aku tidak mau tahu apakah uang hasil 2 malam ini ketinggalan di taksi atau kau simpan di selangkanganmu. Pokoknya yang penting kau tahu persis berapa uang setoran yang harus kau serahkan padaku. Kalau semuanya bisa berbohong dan bikin alasan uangnya hilang, dari mana aku cari untuk makan dan minum kalian? Ada apa, Rit?
Uangmu hilang? Tertinggal di taksi. Hilang semua bersama tasnya. Kenapa bisa begitu? Kau lupa? Aku letih sekali. 2 hari aku dicharter laki bergantian. Sehingga pulang dari Bandung aku betul-betul tertidur. Ketika sampai tadi, aku lupa tasku. Kau ingat taksinya? Kalaupun ingat, bagaimana mencarinya? Taksi dari luar kota. Rita, kau mengandung? Ya, 3 bulan. Dan kau masih harus juga melayani tamu. Tidak ada istirahat di rumah ini. Baik kau sedang hamil atau sakit, selama masih ada langganan yang memesan kita pada Ibu Syam, selama itu pula kita harus melayaninya. Siapa ayah anakmu itu? Entahlah, aku sendiri tidak tahu. Begitu banyak lelaki yang sudah kulayani, sehingga aku tidak ingat rupa mereka satu persatu lagi. Tina, aku sudah tidak betah di sini. Rasanya menyesal setengah mati aku datang ke kota ini dulu. Cuma karena cinta cengeng dan patah hati. Orang tuamu masih ada? Ada di daerah. Pulanglah padanya. Tidak seorang pun bisa bebas keluar dari cengkraman Ibu Syam, Dina. Kau harus tahu, tidak pernah bisa. Dulu ada anak Bogor tinggal di sini. Dia ketemu Ibu Syam yang menolong dan memberinya tempat tinggal setelah membantu dia menggugurkan kandungannya. Seperti kau dan aku, dia juga diperas untuk bergoyang siang malam melayani langganan. Lama-lama Mira tidak betah dan mau kembali ke rumah orang tuanya lagi. Oleh Ibu Syam dilarang. Tapi anaknya memang nekat. Dia lari dari sini. Di mana dia sekarang? Dia tak pernah sampai ke rumah orang tuanya lagi. Mayatnya ditemukan orang sudah rusak di pinggir jalan. Seperti bekas ditubruk mobil. Bono yang membunuhnya? Belum tentu. Ibu Syam punya banyak orang-orang seperti Bono yang siap melakukan apa saja. Jangan bikin Ibu Syam marah lagi, Rita. Bayarlah uang setoran yang harusnya dia terima. Apa boleh buat? Cuma ini uang simpananku.
terlampau banyak ngomong, Mas. Kembalilah ke tempatmu. Sebelum lelaki yang mengajakmu kemari naik darah. Dalam keadaan semabuk ini, aku tidak sanggup lagi berkelahi seperti dulu. Kembalilah. Kenapa kau membuntutiku terus? Cuma mau bayar hutang. Dulu aku pernah kau antar pulang ketika aku mabuk. Sekarang aku ingin mengawalmu pulang karena kau mabuk. Lunas kan? Setelah lunas? Terserah. Kau boleh tidak menegurku lagi kalau kebetulan kita bertemu. Kau yang melakukannya. Kenapa? Dia berbuat salah padamu? Akulah yang berbuat salah. Mencintai seorang perempuan yang sudah bersuami dan punya anak satu. Bukankah kalian sudah begitu akrab? Saling cinta dan bermaksud untuk berumah tangga? Disitulah titik kesalahannya. Aku tidak pernah menanyakan apa-apa tentang dirinya. Karena cinta berarti tidak boleh curiga. Beberapa kali Christina pergi tanpa ku tahu kemana. Kadang-kadang sampai 1-2 hari dia tidak pulang dengan alasan syuting film. Suatu hari dia keluar dengan taksi justru pada saat aku akan ke rumahnya. Curigaku membuat aku mengikutinya sampai ke Bogor. Christina keluar dari taksi dan masuk ke sebuah rumah. Lama dia aku tunggu, tidak juga muncul, sehingga aku jadi curiga macam-macam. Perlahan-lahan ku datangi rumah itu. Memberi makan seorang anak kecil. Dia kaget melihat kehadiranku.
wajahnya timbul penyesalan dan rasa bersalah. Anaknya, kenapa tidak dikatakannya terus terang padamu dulu-dulu tentang suami dan anaknya? Entahlah. Mungkin dikiranya seorang bintang film yang belum kawin bisa lebih sukses. Ayo, tadi bangun, sekarang tidur. Pura-pura nih. Hei, bangun. Hei. Kenapa? Dia akan secantik kau setelah besar nanti. Seharusnya kau tidak melakukan itu, Mas. Aku sudah mengumpulkan uang dan berniat melunasinya minggu ini. Sekarang tidak ada bedanya lagi. Kau atau aku yang membayar. Kita bersahabat kan? Uangmu bisa kau simpan untuk keperluan lain. Tinggalkan kerja yang menyakitkan hati. Pergi dari Ibu Syam. Kemudian akan kukontrakkan rumah kecil untukmu. Oh, biayanya terlalu besar, Mas. Kontrak rumah mahal. Belum lagi biaya perawatan si bayi yang harus dibayar tiap bulannya. Dari mana bisa aku dapatkan uang sebanyak itu kalau aku tidak kerja lagi? Semuanya sudah kufikirkan. Paling tidak masih ada beberapa lagi sisa uang hasil cerita filmku bulan lalu. Kau mau? Bono akan memotong kepalaku kalau sampai dia tahu aku lari dari rumahnya. Perempuan itu sudah terlampau banyak menanam modalnya pada diriku. Tapi hasil yang dia peroleh dari menjual dirimu selama ini juga sudah lebih dari itu. Kita harus cari akal bagaimana supaya kau bisa secepatnya angkat kaki dari rumah itu. Tidak seorang pun berhak atas hidupmu. Kecuali kau sendiri. Kenapa kau begitu baik padaku, Mas? Padahal kau tahu persis aku perempuan macam apa. Sudah punya anak dan suami. Kau memerlukan pertolonganku. Kebetulan aku bisa menolongmu. Ya, cuma itu saja soalnya. Hari hampir pagi dan kau belum juga bisa tidur. Kenapa? Entahlah. Rasanya aku semakin tidak betah dikurung begini. Lalu, kau mau lari dari sini? Untuk kemudian kau ditembak oleh penjaga gaduh. Tidurlah. Beberapa jam lagi, kita harus kerja keras. Dari pagi sampai malam. Ya. Tunggu sebentar, saya panggilkan. Tina, telepon untukmu dari rumah sakit, dari dokter di sana. Anakku, dia tidak bicara apa-apa padaku. Halo? Iya, saya ibunya.
telepon dari rumah sakit. Soal bayinya? Mungkin. Baik, dokter. Saya datang sekarang. Ada apa? Keadaan anak saya gawat. Dokter minta saya ke sana segera. Kau akan pergi? Kau tidak bisa ke sana malam ini, Dina. Kenapa? Karena kau harus menemani orang penting di hotel itu. Tidak, Bu. Saya tidak akan ke sana malam ini. Saya tidak akan menemani siapapun kecuali bayi saya. Kau tidak akan ke tempat lain kecuali datang ke hotel itu dan tidur bersamanya sampai besok pagi. Aku tidak peduli apa-apa. Juga tidak mau peduli kalau terjadi apa-apa dengan anak saya. Yang penting saat ini cuma lelaki. Orang penting di hotel itu yang telah membayar penuh untuk tidur semalaman denganmu. Jadi lelaki itu lebih penting buat ibu daripada nyawa anak saya. Oh, apa ibu sudah lupa? Buat apa saya jadi begini? Tinggal di rumah mesum seperti ini. Dan kerja menjual diri setiap hari. Hanya buat anak saya. Hanya buat bayi saya. Tidak ada yang lebih penting di atas bumi ini kecuali nyawa anak saya. Pokoknya tidak bisa. Sekarang juga saya mau pergi ke sana. Dan tidak satu malaikat pun yang bisa menahan diri saya. Tidak satu langkah pun dari kakimu bisa bergerak di sini tanpa izinku. Ingat-ingat itu. Bagaimana kalau saya saja yang menggantikan Dina menemui lelaki di hotel itu? Apa maksudmu? Supaya Dina bisa menemui bayinya di rumah sakit. Kau urus sendiri langgananmu, Rita. Karena sebentar lagi kau harus melayani orang. Aku bisa mengiris-iris muka Dina yang cantik itu jadi potongan-potongan daging busuk jika ibu menghendaki. Nah, kau tahu apa yang harus kau lakukan sekarang? Jangan bikin Bono jadi gila dan bermain-main dengan pisau lipatnya.
Rita, kawan dekat Dina. Ya, tadi ada telepon dari rumah sakit. Dokter minta supaya Dina cepat datang karena kesehatan bayinya menurun. Dia masih dipaksa harus bekerja padahal anaknya sakit keras. Germo ini mungkin anak setan yang dilahirkan ke dunia. Jangan tanya apa-apa lagi, Mas. Segera ke rumah sakit dan temui dokter itu. Aku sendiri tidak punya waktu cukup banyak untuk bicara di sini. Sebentar lagi aku juga harus siap dijemput seorang langganan. Baiklah, saya berangkat ke sana sekarang juga. Heran. Memang dunia ini terlalu sempit, sehingga kau tidak bisa pergi terlalu jauh. Kemarilah. Tolonglah saya. Izinkanlah saya pergi sebentar saja dari sini. Pergi dari sini? Ya. Anak saya sakit keras di rumah sakit. Dan saya harus menemuinya di sana. Hawa di luar dingin sekali. Alangkah bodohnya kalau aku membiarkan kau pergi dari sini. Seperti dulu kau pernah seenaknya meninggalkan aku sendirian di vilaku. Saya akan kembali kemari setelah keadaan anak saya tidak gawat lagi. Aku orang bisnis. Biasa menjual dan biasa membeli. Aku sudah bayar penuh pada Ibu Syam semua biaya untuk ditemani perempuan yang pernah angkuh padaku ini. Kau tinggal di sini sampai besok pagi. Sebagai pembeli aku minta dilayani sebagaimana mestinya. Atau kau ingin aku menelpon Ibu Syam dan minta supaya Bono kemari? Saya mau ketemu Dina, istri saya. Dia pergi dan baru kembali besok pagi. Kemana? Cari uang untuk ongkos perawatan bayinya. Karena sang suami dikurung di penjara seperti kucing sakit yang tidak berdaya. Lekas katakan di mana dia berada, supaya segera bisa kuajak pindah dari rumah mesum ini. Rumah mesum? Kalau tidak karena rumah mesum dan aku, bayimu sudah lama dilempar dari rumah sakit. Dan istrimu akan jadi lonte murahan. Rumah mesum inilah yang menyambung nyawa keduanya. Kalian memang binatang semua. Menolong istriku dengan dalih kasihan, kemudian memaksa dia menjual kehormatannya.
setelah menyiksa dan membakar rambutnya lebih dulu karena dia menolak. Tidak mungkin orang hukuman ini bisa tahu kalau tidak ada mulut busuk dari sini yang memberitahukan. Pasti kau pernah datang ke penjara dan menceritakan semua ini. Mulut busuk! Kau tahu di mana Dina berada sekarang? Ayo. Kembali kemari, Nona. Atau aku akan terpaksa menjemputmu dan melemparkan tubuhmu kembali ke atas ranjang. Bukankah Bapak sudah menerima apa yang Bapak inginkan dari saya? Belum seluruhnya. Kau masih harus melayaniku sampai jam 6 pagi. 4 jam lagi, Nona. Dalam waktu 4 jam masih banyak hal yang bisa Nona lakukan buat menyenangkan saya. Izinkan saya menemui anak saya dulu, Pak. Tidak bisa. Saya akan kembalikan uang yang telah Bapak bayar pada Ibu Syang. Kau tunggu sampai jam 6 pagi. Kau baru bisa turun dari ranjang itu. Diam di sana. Dan buka kembali semua bajumu sehingga tidak sehelai benang pun menghalangi mataku. Atau aku akan terpaksa menggunakan cara yang lebih manis dari ini. Panda tua. Rita, ajak Dina pergi dari sini. Tunggu aku di mobil. Iya.
Ini saya hadiahkan pada Bapak setelah Bapak menghadiahkan penderitaan yang panjang pada keluarga saya. Masa kritisnya sudah lewat. Saya baru saja memberikan injeksi kepadanya. Dan mudah-mudahan keadaannya akan lebih membaik. Dia akan sehat terus, dokter. Kalau Tuhan mengizinkan, dia akan besar dan sehat. Mas Tris, dia banyak membantu kita, Mas. Dia juga yang sudah menyumbangkan darahnya, yang kebetulan sejenis dengan golongan darah si bayi. Dari mana Mas tahu bayi ini sedang gawat? Aku menelpon dan minta Mas Tris lekas ke sini setelah kau dipaksa juga ke hotel. Terima kasih, Rita. Polisi sudah datang untuk mengembalikanku ke penjara. Maukah Bu menolong kami sekali lagi? Bantulah saya mencarikan nama yang baik untuk bayi itu. Kemudian jaga Dina, supaya dia tidak terpaksa lagi menjual harga dirinya. Terima kasih, Bung. Jangan menangis lagi, Dina. Sejak perasaan cinta ada pada hati kita berdua, kau sudah sering kubikin menangis. Sayang sekali aku tidak pernah punya kesempatan yang baik untuk membuat kau tertawa.